Hai, halo, apa kabar semuanya sahabat Alisa? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, jumpa lagi kita di Readingan Tarot, masih membahas tentang Love Life Reading. Yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Halisa. Makasih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku di sini. Oke, kali ini kita akan mencoba ya mendengarkan message dari alam semesta. Terus untuk pembacaan kali ini kita akan mencoba menarik energi seseorang yang dirimu sayangi. Seperti apa sih energi dia yang saat ini ke dirimu, ya? Oke, di bawah relax, enjoy, dan setiap perkataan yang aku sampaikan mohon disikapi dengan bijak, ya. Oke, kita ready. Ya, untuk hasil kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Kita ready ya. Kita tarik energinya untuk seseorang. Wow. Ada yang merasa dirimu adalah sesuatu yang berharga di dalam hidupnya, atau yang pernah ada jika saat ini no communication. Ini ada komitmen ya. Aku melihat ada seseorang yang dirimu cintai ini benar-benar ingin menjalin satu komitmen yang serius, ingin bersama denganmu, bahkan mungkin ada keinginan untuk menjadi sebuah takdir nantinya. Oke. Dan pesonamu yang sangat memikat. Di sini mungkin dirimu seorang feminim yang lemah lembut, keibuan, terus bisa memberikan dia rasa nyaman. Kalau dirimu seorang maskulin adalah seseorang yang dia dambakan, kriterianya ada di dirimu, yang penuh tanggung jawab. Ya, ada seorang wanitamu di sana yang sangat mengagumi dan benar-benar membutuhkan dirimu di dalam hidupnya. Oke. Discovery, aku lihat seseorang ini mencintaimu dengan tulus, bukan hanya karena materi atau tidak memandang statusmu di masa lalu seperti apa. Apakah pekerjaanmu, ya? Di sini dia memang pure, ia menyukaimu, terus memang happy denganmu gitu ya. Ada angan-angan dia atau keinginan dia untuk bisa menjadi seseorang di dalam hatimu ya, mengisi hatimu. Ini adalah seseorang yang benar-benar dirimu pilih ya. Ada keinginan dia, semoga mungkin dirimu ini memilih dia menjadi pelabuhan terakhir ya. Jadi dia ini sangat benar-benar menghargai, aku lihat ya, menghargai, mencintai, mengharapkan. Oke. Ketika saat ini mungkin tidak ada komunikasi denganmu, berarti dia sadar ya, pernah memiliki pasangan seperti dirimu yang selalu berkorban, mensupport dia, bahkan mungkin ada rasa sesal ya di balik tangisan yang saat ini terkadang dia rasakan perihnya gitu kan, tangisan ya. Oke, ada tangisan yang kemungkinan aku lihat di sini adalah rasa sesal yang mendalam setelah hilangnya dirimu. Oke. Wow, konflik. Ada juga aku lihat energinya lagi problem dengan pasanganmu. Di sini ada dia berada satu dilema ya, berada satu titik dilema aku lihatnya. Sebenarnya perasaannya masih utuh ke dirimu, mungkin karena egonya atau situasi status yang membuat dia konflik di sini, nggak bisa keluar dari permasalahannya, sementara hatinya terus merindu atau menginginkan dirimu saat ini ya. Kita lihat lagi energinya. Wow, ini adalah
tentang seseorang yang tidak mau jujur, bisa jadi tentang perasaannya atau statusnya yang dia sembunyikan darimu karena takut kehilangan. Bahkan dia mungkin bermain di belakang dirimu, tetapi dia berusaha untuk menutupi karena dia tidak ingin hubungan ini berakhir. Ketika kebohongan dia terbuka, itu yang terlihat ya. Tapi Tuhan akan memberikan petunjuk kepada dirimu, mungkin suatu saat nanti atau dalam waktu dekat ini, bahwa dia tidak jujur atau dia sedang bermain api di belakang ya. Oke, energinya ke dirimu kita lihat lagi. Wow, Bendemeer di sini adalah tentang cinta yang terhalang, tentang perasaan rindu yang tidak bisa terobati antara dirimu dengan dia, tidak bisa bertemu, bahkan waktunya sangat limit ya, sangatlah pendek waktunya untuk bertemu dengan dirimu, padahal ada rindu yang menggebu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa walaupun hatimu sakit menahan kerinduan, atau di sini dirimu protes terhadap dia mungkin diam karena merasa salah ya, merasa salah mengabaikanmu, merasa salah tidak adil untukmu ya. Ini adalah energi umum ya, genre reading. Kalau yang ingin privat reading bisa hubungi kontak WhatsApp Halisa di bawah deskripsi video ini, akan dituntaskan di WhatsApp ya. Oke, sambil booster energi kita lihat ya. Nah, di sini aku lebih melihat, walaupun mungkin situasinya sangat sulit saat ini, entah ini terpisah karena ego atau apapun itu yang aku lihat di sini, lebih saat ini dia nggak bisa ngelupain kamu, ngelupain dirimu ya, sangat sulit. Kenapa aku bilang dia sangat sulit untuk melupakanmu? Karena kamu itu unik, sangat unik ya. Dirimu itu punya ciri khas yang beda dari seseorang yang ada di sampingnya atau yang pernah hadir dalam kehidupannya. Seolah-olah dirimu ini adalah sebuah rumah yang saat ini dia miliki di dalam hidupnya, dimana ketika ada problem dia merasa tenang pulang ya, dia merasa ada seorang yang menghargainya. Di pandangan dia, dirimu itu perfect ya, seseorang yang sempurna untuknya. Tapi ketika saat ini tidak ada komunikasi, dia merindukan kasih sayang darimu ya, dia merindukan canda tawamu, dia merindukan solusi-solusi atau wejangan-wejangan darimu, bahkan dukungan secara materi atau secara lahir dan batin ya ya. Kasih sayangmu yang selama ini tercurahkan untuknya, ketika tidak ada, dia sangat kehilangan. Nah, lihat, dia sangat kehilangan. Seberapa besar arti hadirmu di dalam kehidupannya, sangat besar. Entah dia jujur atau tidak padamu ya, tapi di sini aku lebih melihat dia tidak akan menerima bahwa dirimu sudah punya yang lain atau menempatkan hati, menempatkan seseorang di hatimu tentunya ya. Di sini kayak terlihat dia sedikit depresi ya, tidak ada kebahagiaan yang lengkap tanpa dirimu. Itulah jika ada jarak di antara kalian berdua. Dan untuk yang memperjuangkanmu saat ini, dia optimis. Dia optimis walaupun jalannya sulit. Dia akan perjuangkanmu atau menunggumu. Oke. Ada keterpurukan, mungkin bahkan kegelisahan yang tanpa henti ketika tidak ada kabar darimu, ketika jauh perasaan cemburu, was-was,
selalu menyelimuti. Ya, oke. Kita lihat lagi. Wow. Dan di sini tentang masalah finansial atau karir yang akan menjadi tantangan tersendiri. Mungkin dirimu dengan dia ini perbedaan status sosial, ya, status finansial. Di sini ada yang mencoba untuk menyelaraskan, berjuang biar dianggap pantas untukmu. Ada seorang yang berjuang, mungkin LDR, ya. Berusaha untuk berjuang dan bisa mendapatkan dirimu. Oke. Bottom the deck-nya di sini ada happy dan sukses. Keinginan dia di dalam hubungan ini bersama dirimu. Pertama, mungkin dia benar-benar ingin meraih impiannya dengan dirimu. Ya, apapun yang dia lakukan saat ini, bekerja keras, mengejar karirnya mungkin jauh darimu. Bahkan sedikit tidaknya walaupun perasaan cemburu ada terus menyelimuti hatinya, dia mencoba untuk bertahan, meyakinkan diri, ya, mampu, ya. Terus di sini dia mungkin ada pesan juga, bukan dirimu saja yang menginginkan dia setia, dia juga ketika jauh pengennya dijaga, ya, hatinya, ya. Jadi perasaan dirimu sama dia ini sebenarnya masing-masing menginginkan kebahagiaan yang sama, ya. Semoga ada hal yang terbaik di tahun depan, karena sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Semoga di tahun depan bisa menjadi pembuka lembaran baru yang lebih baik di dalam kehidupan asmara ataupun karir, ya. Oke. Kita lihat dari kartu tarotnya. Energi seorang saat ini, Four of Pentacle. Ada yang benar-benar kayak ingin melihat atau memandang wajahmu, ya. Ada yang ingin bertemu banget, ya. Mungkin mendengarkan suaramu, ingin tahu kabarmu jika tidak komunikasi, ya. Di sini pingin banget, ya, deket dengan dirimu. Nah, sebentar lagi kan akhir tahun, mungkin ada yang ingin menghabiskan waktu bersamamu, liburan bareng, beromantis, ya. Oke, kita lihat lagi Seven of Wands. Nah, di sini pergerakanmu dipantau, ya. Pergerakan dirimu tuh dipantau. Lagi ngapain aja? Terus di balik kewaspadaan dia sebagai seorang pasangan, ya. Apakah dirimu di sini ada yang mendekati? Ya, dibilang posesif sih, ya. Oke. Ada yang posesif nih, ada yang curiga. Wow, King of Wands, ya. Di sini mungkin akan ada keputusan penting, ya. Akan ada keputusan penting dari seseorang yang lagi ada di pikiranmu, yang ada something denganmu. Yang jelas keputusan ini mungkin menyangkut hubungan dirimu dengan dia di masa depan. Ada kejutan yang aku lihat, ya. Itu kayak membuat dirimu itu kagum, atau bahkan di sini kayak takut kehilangan dia gitu, ya. Mungkin ada kejutan di akhir tahun atau di awal tahun, bahkan ada kabar gembira karena keputusan akan diambil oleh seseorang. Oke.
ada debar-debar ya. Wow, di sini lihatlah siapa yang berbohong atau di sini menyimpan rahasia darimu akan muncul ya, akan muncul ke permukaan ini. Apakah dia membohongimu atau tidak akan ketahuan ya. Di sini bahkan ada kayak godaan-godaan tersendiri juga yang hadir di dalam hubungan dirimu dengan dia. Mungkin dari pihak orang lain ya, mencoba untuk mendekatimu atau mendekati dia, karena ini energinya bisa kebolak-balik. Jadi hati-hati ya. Ada seorang juga yang mencoba masuk hadir di dalam hubungan kalian berdua di Five of Pentacle ya. Tetapi yang hadir ini aku lebih melihat dia ini hanya menggoda, tidak begitu serius ya aku lihatnya. Jadi kayak pengen ngetes dirimu ini, mungkin tahu dirimu udah punya pasangan atau di sini sudah punya komitmen dengan seseorang. Dia mencoba untuk menggodamu. Apakah dirimu rapuh hatinya ketika ditinggalkan jauh oleh pasangan? Begitu pula dengan dia ya, mungkin ada yang mencoba menggodanya ketika jauh darimu. Tapi yakinlah semua itu akan bisa dilewati dengan baik ya. Wow, 10 of Wands, dia tetap pada komitmennya bersama dengan dirimu. Dia tidak akan tergoda, ataupun dirimu juga aman ya, hatimu masih untuk dia. Dan di sini sepertinya energinya mirror ya. Ketika hatimu masih memikirkan dia, dia pun juga akan tidak mudah tergoda, karena ini satu energi ini bisa mengalir ya, bisa mengalir kalau seseorang itu memang tulus mencintaimu ya. Energi dirimu ke dia itu bisa menjadi satu vibrasi yang sama, saling menginginkan. Ketika hatimu mulai menjauh, maka ikatan energi itu pun akan melemah. Begitu. Kalau yang tulus loh ya. Nah, seperti yang aku bilang, ketika ada yang ingin mempermainkanmu akan tampak ke permukaan, cepat atau lambat. Jadi dipersiapkan ya. Mungkin mentalnya, terus mindsetnya, harus bagaimana menghadapi seseorang yang seperti itu. Tentunya tidak terima. Apalagi dirimu sudah memberikan yang terbaik, udah mencoba di sini selalu mensupport dia, apa salahmu juga tidak tahu. Tiba-tiba dia menghadirkan orang ketiga, sakit nggak? Tentunya sakit banget. Ya kan? Rasa ketidakpercayaan diri, merasa tidak pantas dicintai. Jadinya seperti itu. Itu sebenarnya kayak menghancurkan mental kan? Ya enggak? Sikapnya itu kan menghancurkan mental. Tapi apapun itu, mungkin ada yang sudah mengalaminya saat ini. Aku cuma bisa bilang, seseorang yang tidak baik akan dijauhkan darimu, akan diganti dengan seorang yang lebih baik. Kenapa kita harus berbicara atau berpikir seperti itu? Ya, karena energi itu ya akan menyelaraskan ya. Jika dia 60, dirimu 80, itu nggak akan seimbang. Itu nggak akan bisa selaras ya. Yang ada akan toksik. Jadi mungkin cara Tuhan dan alam semesta membawa dia pergi bisa jadi untuk menyelamatkanmu dari rasa sakit yang lebih dalam. Jadi jangan pernah berpikiran buruk ya tentang apa yang terjadi. Walaupun sebenarnya semuanya tidak mudah, tapi yakinlah ketika semuanya diterima dengan baik, nanti akan ada yang lebih baik untukmu.
seperti itu. Oke, energi seseorang. Queen of Time. Di Queen of Time ini, ya, semua kebahagiaan, ya, itu bersumber dari dirimu sendiri sebenarnya. Dirimu sudah tahu seseorang ini ghosting, masih diharapkan, ya, mungkin dirimu sudah tahu sepertinya tidak mungkin, tetapi masih dipaksakan. Oke. Mungkin setiap orang atau punya prinsipnya yang berbeda-beda cara menghadapi masalahnya, begitupun dirimu. Lihatlah energi seseorang yang lagi difokuskan ini, ya, ini memang punya tekad kuat untuk mendekatimu, tetapi di sini bukan berarti dia benar-benar akan menjadi pasangan atau takdir jodoh untukmu, ya. Ketika dia sudah pergi atau di sini tiba-tiba diam, cuek dan berubah, itu suasana hati udah berubah banget. Bahkan ada kadar cinta yang berkurang. Itu harus dipahami, ya, biar tidak terlalu sakit nanti jatuhnya, ya. Jadi energi seorang ini aku lihat ada yang memang benar-benar pingin komitmen dengan dirimu, ada yang lagi berjuang, ya. Terus memang kekagumannya sama dirimu itu juga mantep banget gitu, nggak ada keraguan. Dan di sini energinya nano-nano, ada yang berbohong akan muncul juga ke permukaan. Ada yang juga setia di sini dengan dirimu, walaupun digoda dengan kehadiran orang ketiga. Oke, kita lihat lagi. Kita lihatlah. Kita lihat, wow, cinta sejati, you soulmate. Ada yang sudah bertemu dengan soulmate, dirimu dengan dia ada energi soulmate loh, ya. Energi soulmate itu saling membangun satu sama lain, menyayangi, bisa melengkapi, kayak gitu ya. Oke, kita lihat lagi, dan di sini minta bantuan temanmu, meminta dan menerima dukungan dari orang lain. Mungkin di sini konflik harus segera dikelirkan. Ya, jangan berkepanjangan di sini. Kalau nggak bisa menyelesaikan sendiri, coba minta pendapat orang-orang terdekatmu. Apalagi ini menyangkut menyembuhkan masalah keluarga, ya. Kehidupan cintamu berjalan lancar saat kamu memaafkan orang tuamu. Jika di sini ada trauma, terus luka batinmu juga masih, ya, coba minta pendapat sama seseorang yang lebih bijak untuk bagaimana caranya dirimu lebih yakin dengan seseorang yang lagi ada di hatimu saat ini. Jadi nggak ragu-ragu melangkahnya seperti itu, ya. Kalau udah mendapatkan wejangan dari seseorang yang dipercaya, apalagi ini ada triparti, cinta segitiga, yang sebenarnya di sini udah kelihatan banget gitu loh dirimu yang tersakiti, tapi masih belum bisa mundur, kemungkinan gitu ya, masih belum bisa melepasin gitu. Nah, ini perlu wejangan-wejangan, perlu dukungan gitu, karena ini sulit loh, ya loh. Kalau yang belum mengalami mungkin gitu aja gitu, salahmu sendiri gitu. Bukan, jangan kita saling mengejek gitu ya, karena jalan masih panjang seperti yang ku bilang, ya. Saling memahami, berbicara dari hati ke hati untuk terkoneksi batin. Nah, tingkatkan komunikasi ya, tingkatkan komunikasi untuk yang LDR. Ini pentingnya komunikasi ini untuk mengikat hati satu sama lain, untuk saling memberi energi. Ya, energi itu biar mengalir gitu ya. Ibarat seseorang itu saling memahami, saling melengkapi satu sama lain, kayak gitu ya. Ketika komunikasi mandek karena ego, otomatis energinya juga nanti lama-lama akan toksik gitu ya. Untuk satu energi yang baik perlu komunikasi yang baik, begitu. Nah,
Sampai di sini dulu readingan kita ya. Next time kita akan bikin tema yang lain tentunya. Dan aku ngucapin makasih banyak untuk dirimu yang sudah mensupport aku di sini ya. Sudah like, comment, dan subscribe, atau yang sudah menge-share video aku jika menurut dirimu ini bermanfaat untuk orang lain. Oke, untuk wejang-wejangan yang aku kasih dalam readingan semoga bisa bermanfaat untuk dirimu yang membutuhkan. Oke, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.